Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pojok Goes Channel. Kali ini saya mau sharing tentang salah satu tunggangan yang saya pakai. Kalau video-video sebelumnya saya sempat sharing sepeda road bike Merida Ride 100 yang teman-teman bisa klik link videonya di atas. Kemudian saya juga sempat sharing sepeda Sally Light Pro Gypsy yang teman-teman juga bisa klik link videonya di atas, spesifikasinya seperti apa. Semua sepeda itu saya pakai di weekend. Nah, kali ini saya mau sharing tentang sepeda MTB full sus lawas yang saya punya. Sepedanya ada di belakang. Ini mereknya Pacific. Jadi kalau nggak salah waktu itu dari yang jual sepedanya, toko sepedanya, dia bilang ini Pacific full sus keluaran pertama. Jadi saya beli ini tahun 2011 di salah satu toko sepeda di Jakarta Timur di daerah Keramat Jati. Jadi ini sudah menemani saya sekitar 9 tahun ya. Oke, ini full sus, bentuk frame-nya full sus. Nanti kita lihat spesifikasi apa aja sih, grup set apa aja, brake-nya apa aja yang tertanam di sepeda Pacific full sus ini. Jadi mereknya ini Pacific Emerson 6061 SL, size-nya M. Waktu itu saya belum ngerti tentang bike fitting, jadi sepeda yang ada di toko saya suka modelnya, ya saya beli aja. Ini Pacific size M. Dilihat di sini dia bentuknya agak unik sih, agak unik. Bentuk frame-nya agak unik, beda dari kebanyakan frame full sus yang ada di pasaran. Jadi ini mulai dari sini frame-nya dia turun, kemudian dia melengkung. Nah, di sini ada kayak celah gitu. Celah, kemudian ininya si tube-nya juga melengkung, nggak lurus, straight gitu. Top tube-nya melengkung, ada celah. Ini saya nggak tahu ini fungsinya buat apakah punya fungsi atau hanya sebagai desain dari model frame-nya ini. Kemudian dia daun tube-nya juga melengkung. Ininya rear triangle-nya kecil bentuknya. Kemudian travel-nya agak kecil sih ketimbang dari sepeda-sepeda sebelumnya. Ini ukurannya sepeda 26 inch. Kita lihat di sini, kita mulai dari frame tadi udah, sekarang kita ke group set. Pacific ini pakai group set Shimano Tourney 3x10. Di shifternya itu 3 speed sama 7 speed di belakang. Shifter dan brake-nya itu jadi satu. Jadi belum yang terpisah. Kemudian untuk FD-nya pakai Shimano Tourney triple yang upswing. Jadi tarikan atas. Kemudian pakai cranknya Pro Wheel triple. Kemudian di belakang RD-nya pakai Shimano Tourney juga 6 sampai 7 speed. Sprocketnya pakai Shimano yang Mega Range, rasionya 14:34. Nah, rencananya saya kedepannya mau bikin video Shimano Tourney ini bisa nggak sih dipakai di speed 9. Bisa nggak kita pakai itu? Nanti kita coba bereksperimen, bisa nggak Shimano Tourney ini dipasangkan dengan shifter dan sprocket 9 speed. Jadi ditunggu aja videonya. Kemudian rantainya masih rantai standar, nggak tahu mereknya apa, rantai standar 7 speed. Dari brake setnya pakai mekanik, masih pakai disc brake yang mekanik, pakai merek Zoom. Kelemahannya sih agak keras. Waktu kita
tarik tuasnya gitu agak keras karena ini kawat, mungkin belum saya servis lagi, jadi agak keras gitu ya, terutama untuk yang belakang, jadi agak pegel aja. Kalau mau enak lagi nanti bisa diganti pakai yang hydraulic. Kalau kita banding dengan hydraulic jauh lebih keras. Kemudian dari hub free hubnya masih bawaan Pacific, jadi yang masih pelor, yang loose bearing, belum bearing ini sepedanya. Kemudian masih agak seret sih kalau bawaan sepeda ini Pacific agak seret untuk tingkat keloncaran dari hub free hubnya sendiri. Dari frame bahannya alloy, cuman nggak tahu nih kualitas yang alloy tingkat berapa. Smart welding, dilihat dari las-lasannya bagus, rapih, nggak ada yang numpuk-numpuk gitu ya. Dari mulai las-lasan ini nggak ada yang numpuk-numpuk, ini rapih, pengerjaannya rapih. Kemudian full suspensionnya juga yang belakang ini masih oke, masih empuk. Kalau kita jalan di jalan gravel atau makadam enak gitu ya. Kemudian tapi masih yang coil, belum yang air suspension. Ini mereknya Kanzen Suspension. Kemudian kita beralih dipadukan dengan forknya Zoom, mereknya Zoom, tapi ini masih yang coil, belum yang air suspension. Kelemahannya dia kalau zaman dulu belum ada lock untuk di forknya, jadi masih manual gitu. Jadi ya udah kita nikmatin aja. Kalau untuk yang sekarang kan frame sekarang itu forknya ada locknya, kalau kita mau nanjak itu ada lock untuk bikin forknya ini lebih rigid. Kemudian dari wheelset pakai bawaan Pacific, ada 36 hole dibalut dengan ban Kenda, ukurannya 26 kali 195. Kemudian seat postnya ini masih bawaan Pacificnya 27 kalau nggak salah ya, 27,4. Tapi sadelnya saya ganti karena yang bawaan Pacific agak keras, saya ganti dengan merek Basecamp. Sadel ini saya pakai juga di Merida Retritus. Ini sadelnya murah, empuk, bahannya nggak bikin sakit, harganya murah, waktu itu sekitar 100 ribuan. Jadi udah ada lubang tengahnya, kalau kita pakai celana padding enak gitu, nyaman dipakainya untuk riding di atas 2 jam juga masih enak sih, masih nyaman dipakai. Kemudian stemnya ini saya ganti pakai Avan karena bawaan Pacific ini pakai stem Zoom yang ukurannya 9 cm. Terlalu panjang, saya ganti ke Avan yang ukuran 4 cm gitu ya. Kemudian dari sini, dari headset, kalau yang bawaannya itu masih loose bearing, jadi ringkih, pelor-pelornya itu cepet banget pecah, jadi saya ganti yang pakai headset bearing. Kemudian dari handlebar dia pakai yang Zoom, masih ukuran bawaan Pacificnya yang oversize 31,8. Ininya juga masih yang karet, kalau mau nyaman lagi nanti bisa diganti pakai yang sponge atau yang handle grip yang kualitas bahannya bagus, nyaman jadi untuk di grip. Kemudian bidon, tempat bidon ini ada satu di sini, tapi kita nggak bisa pakai botol yang besar, 600 ml itu nggak masuk. Ini maksimum 500 ml karena dia akan mentok ke top tube-nya pada saat kita tarik. Kalau pakai 600 dia udah nggak masuk duluan, mentok di top tube-nya. Ini masih pakai. Kemudian dari wiring pakai bawaan Pacific, mereknya Pacific, masih kabel luar. Di sini nyatu. Ada shifter belakang RD, ada shifter FD, kemudian ada brake yang belakang. Jadi masih jadi satu di sini. Wiringnya di sini. Kemudian pedalnya masih pedal standar. Tapi ya lumayan sih. Lumayan
loncer gitu ya. Demikian video kali ini, semoga video ini dapat memberikan referensi dan membantu teman-teman dalam memilih sepeda MTB yang akan digunakan. Agar channel ini berkembang, jangan sungkan untuk ketik komentar kalian di kolom komentar. Kalian boleh diskusi, kalian boleh sharing, kalian boleh kasih masukan terhadap channel ini. Dan kalau channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Sekian dari saya, tetaplah bersepeda, utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan bersepedalah sesuai dengan kemampuan kita, karena keluarga kita menunggu di rumah. Saya Indika mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam goes satu sepeda, sejuta sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.